12, 6, 18 gitu ya. Bisa nggak? Kang, saya belum ada gaji buat segitu. Yowes, cari yang double-double fungsi lagi ya. Digital marketer, yang advertiser, yang web designer, yang web developer. Misal gitu ya. 1, content writer, copywriter 2, CS 1, 3, JV manager 1, 1 ya, 4, graphic designer video 1, 5. Nah, 5 dikali 3, 15 juta. Bisa? Kang, budget cost gajinya belum ada 5 Mei. Oke, nyari lagi yang double-double ya. Digital marketer, advertiser, content writer, copywriter, web designer, web developer. Emang ada gitu Kang? Ada, itulah e-mars. E-mars itu yang bisa ngelakuin itu semua tuh tadi. Digital marketer, advertiser, copywriter, content writer, web designer, developer. 1 orang nih, ya. Customer service 1 orang, 2. JV manager kalau pakai JV 3, 4. Graphic designer, video maker 4. 4 dikali 3 juta 12. Kang, saya belum sanggup juga. Aduh, ini gimana ya? Oke. Berarti cari yang barusan ya. Digital marketer, advertiser, content writer, copywriter, web designer, web developer, plus yang juga JV manager ya, plus customer graphic designer plus video maker, plus customer service 2 orang. 2 orang doang. Ini yang e-mars yang sekarang itu kayak gitu, yang dia cuman rekrut CS doang, CS gitu. Karena semua bisa dihandle sendirian. Tapi segede-gedenya sales dia, kalau udah bicara masalah korporasi, saya yakin nggak pernah lebih gede dari korporasi. Karena dia terbatas, Superman gitu. Maka ilmu estimate funneling itu mengkombinasikan antara korporasi, perusahaan, ya, company gitu kan, plus internet marketing. Ya, makanya pada saat kemarin saya ngobrol sama Mas Yoyo, ya pas waktu di Jogja kan, ya style-stylenya udah gaya-gaya kita gitu kan. Dalam artian ya, wis bener lah, sama tinggal cara mainnya aja yang mungkin ada dibedain, dia main di iklan, kita main yang pasukan misalkan, ya. Kayak gitu-gitu tuh. Nah ini nih pasukannya Sahabat Army itu, timnya kita itu. Nah pertanyaannya adalah, di Anda sudah seberapa lengkap? Ya. Dan kalau misalkan belum lengkap, bagian mana yang belum? Tinggal diisi kan berarti ya. Ini contoh walaupun ada beberapa orang yang sudah mungkin tidak lagi di Billionaire Coach gitu ya. Ini kita nih udah lengkap nih. Makanya kalau anak-anak sekarang di antara kalian misalkan kopdar, nanya-nanya, lu tanya apa nih? Oh, copywriting. Oh, ke Tirta. Oh, bagian landing page, bagian advertising, maka ke Tony. Strategi, oh, bagian ke Didit gitu kan. Ya, gitu-gitu aja, karena kita udah lengkap nih gitu. Kita perusahaan yang ngajarin ini, mana mungkin kita juga gak lengkap gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, aduh Kang, kayaknya loba pisan, mulai nih resah gelisah gitu kan, ya Allah gitu kan, omset pengen gede ternyata persiapannya kudu iya tuh Kak. Inilah yang disebut kapasitas ya. Gini, think-nya big nih, bingkirnya tuh gede ya, tapi startnya small, dari kecil. Jangan udah ikutan estimate funneling, oke pokoknya mah manut sama si Kang Dewa direkrut KB gitu kan, geus meunang 10 jelema. Ya dinaonkeun ieu. Ya Allah, inget people is cost. Lah iya bener tuh. Hati-hati salah tangkap, ini harus disimpulkan sama saya ya. Khawatir ada curhatan-curhatan di belakang nanti. Saya udah rekrut banyak tapi jadi cost terus. Ya emang gitu kan. 10 kali itu 30 juta Pak gitu. Jadi tetap ya berpikirnya besar. Nah, saya tuh mengajak Anda semua teman-teman berpikir itu besar di angka skala ratusan miliar gitu, bahkan triliun gitu kalau perlu gitu ya. Yang cuma sekedar ratusan juta. Tapi kan Kang, ya udah berarti growth mindset. Ya, kalau Anda masih tapikan-tapikan gitu kan. Gitu kan 100 M gitu kan. Walaupun sekarang masih 100 juta misalkan. Misalkan tiba-tiba nih apa namanya? Emak-emaknya nonton gitu ya. Terus tiba-tiba pas si bapaknya, suaminya gitu maksudnya udah ikutan balik dari kantornya, misalkan dia kerja, Anda sebagai mama nonton ini ikutan workshop. Pas nanti mau tidur teh gitu ya. Abi, pokoknya mah Umi mah mulai tahun depan 2020 target omset pokoknya adalah 40 miliar gitu. Misal gitu ya. Kata si abinya tuh, Umi istighfar Umi gitu. Ngimpi tong ageng teuing gitu ya. Mimpi itu jangan terlalu besar ya. Umi 40 miliar, 400 juta aja kita kemarin setahun aja udah empot-empotan ya. Umi teh kumaha sih gitu. Nah inilah kadang memang ya makanya kul a'udzu birabbin nas itu ada jin setan itu gak hanya sekedar berupa jin ya, berupa manusia juga. Mungkin perlu tuh kul a'udzu birabbin nas. Wah gitu. Anda ini bakal dukung saya gitu. Ini bercandaan aja. Maksudnya gini, kita perlu menyelaraskan gitu dengan pasangan kita tentang keyakinan ini gitu kan, tentang mimpi-mimpi ini. Why kita tuh kenapa sih kita tuh memperjuangkan angka gede gitu, Bi gitu ya. Kita tuh kini Bi gitu. Oke yuk semangat gitu. Nah, makanya pada saat mentransformasi perusahaan itu dari angka cuman miliaran ke ratusan miliar itu, selalu yang saya otak-atik itu isi kepalanya dulu tuh. Isi kepala stakeholdernya gitu ya. Stakeholdernya sama keluarga-keluarganya itu. Karena kalau kadang yang kayak barusan tuh, tapi udah ada aja kayak
penghambat dari dalam gitu. Nah, baru nanti ke tengahnya udah oke semua, teknis ngikutin gitu. Jadi sekali lagi saya ngomong ke Anda semua teman-teman ya, think-nya big, start-nya small ya. Nah, bermula dari rekrutmen. Kalau tahapannya ya, rekrutmen dulu, training, developing ya. Rekrutmen itu berarti ya kita merekrut, open recruitment. Dicari orang hilang ya, yang ingin mendapatkan apa gitu, gaya-gaya copywriting bebas lah ya. Terus di training, ya di training berarti diajarin skillnya apa, masa probation, training segala macam. Di developing, dikembangkan. Dari training basic dia itu dikembangkan ke advance misalkan. Misalkan diikutkan training orang lain misalkan. Ya, kayak saya kalau ada training-training di luar, misalkan ada training siapa gitu yang bagus-bagus, udah jarang tuh saya ngikut. Ya kecuali memang saya lagi butuh ilmunya langsung secara pribadi bukan secara perusahaan, biasanya langsung lu ikut ya di sana. Nah, itu proses developing. Kalau di internal sendiri kita biasanya ada training perusahaan buat yang di internalnya gitu, ya. Nah, di prakteknya nanti pada saat Anda praktek gitu ya, akan ngalamin gini, aduh gue belum ada tim Kang misalkan. Nah, ini ada 4 model nih. Saya tawarkan ke teman-teman semua, ada alternatif ya. Pertama adalah rekrut orang ahli. Konsekuensinya adalah saya bayar mahal. Itu udah pasti konsekuensi. Ya. Kedua adalah rekrut orang newbie. Konsekuensinya harus siap bina dan siap bimbing. 2 nih, ya. 3, bayar agensi. Ya. Tapi konsekuensinya adalah nggak bisa leluasa dan nggak bisa kontrol full sepenuhnya semua data, nagih apa. Misalkan tiba-tiba dadakan, oh iya, nggak iso, udah kontraknya nggak gitu. Nggak bisa datanya, nggak bisa, itu data dia gitu. Itu ya konsekuensinya ya. Atau ajak partnership. Berarti harus siap bagi hasil dan share profit. Resikonya itu berarti kan. Ya kalau mau ya sini profit bagi hasil misalkan, atau saham misalkan. Gue bantu misalkan. Nah, monggo Anda ini Anda lakukan ini ke orang-orang yang memang jadi bidikan Anda. Ya. Tapi jangan sampai kayak gini. Bayar mahal agak mau, ya duit ya. Bimbing juga gak mau, udah gak sabar ya. Bayar agensi gak mau, ya gak ada budget dan gak percaya. Ajak partnership juga gak mau juga gitu. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ya, sudahlah. Jadi udah pilih aja salah satu dah gitu. Ini cara main udah ini. Ini udah cara main. Kalau Kang Dewa yang mana Kang? Tergantung. Kalau saya kan lagi-lagi kita kan saklek sama targetnya. Pokoknya mah gini misalkan. Nah, ini bebas nanti. Kadang kita bayar orang ahli, ya, bayarnya orang mahal gak apa-apa. Di titik tertentu di bagian manajemennya kita orang ahli tuh misalkan. Ya. Tapi untuk yang di bagian staff yang bisa kita latih yang memang kompetensi kita, yaudahlah nyubi-nyubi aja tapi kita didik. Ya. Atau misalkan oh ini kayaknya enggak ini yaudah pakai agensi. Ya, kalau agensi biasanya saya jarang ya kalau yang saya agensi. Biasanya orang lain yang agensi. Walaupun kita punya agensi juga gitu kan. Terus yang 4 adalah partnership. Yuk partnership aja sekalian gitu. Nah, ini yang lagi saya develop juga salah satu brand hijab, bukan hijab ya, bener fashion. Ya itu sama. Akhirnya buka-bukaan nih. Sok kita mau bantu. Ya, kalau lu bayar sini gampangnya gitu ya. Dia sebulan konsultasi 100 juta sebulan. Monggo, tapi sayangnya adalah saya di bulan gak buka konsultasi, gak buka coaching konsultasi bayaran fix. Jangan sampai Anda bangkrut sebelum Anda mulai gitu. Bayar gue udah langsung bangkrut gitu. Setahun berarti udah 1,2 M misalkan. Gak mau saya gitu. Kalaupun mau, lu gak usah bayar. Tapi berapa saham kamu, berapa persen ke sini kan gitu. Tapi lihat laporan keuangannya dulu dan prospek bisnisnya gitu. Kalau lu percaya, ayo ngobrol. Kalau enggak ya gak usah gitu. Biasanya kayak gitu kalau saya gitu. Kalau di bagian nomor 4 ya. Atau misalkan nomor 2, kayaknya ini gue butuh ini, yaudah cari orang baru. Training, kudu sabar. Kadang misalkan ini kok gini nih ya, namanya juga training, harus sabar kuncinya kan. Atau nomor 1, cuman bayarannya mahal gitu. Dan biasanya tadi ketika ada tawaran lebih mahal lagi dia pindah gitu kan. Itu harus siap risiko gitu. Nah itulah bisnis serunya ya, sepenuh dengan konsekuensi dan risiko ya. Nah bagaimana dengan super tim Anda? Nah sekarang ini tugas Anda. Coba kira-kira gimana tuh ya di bagian ini semua ini ya, namanya tuh siapa? Anda coba ingat perusahaan Anda, ingat nama-nama di perusahaan Anda gitu ya. Dia di bagian mana? Bayangkan itu dan nanti masukkan di sini. Semakin terulang namanya, semakin menunjukkan bahwa perusahaan Anda belum siap untuk dilakukan scale up gila-gilaan. Karena Anda masih sendirian. Atau semakin kosong namanya, can ayah, ya Allah, ya itu berarti tamparan keras ya. Untuk lebih menjelaskan itu semua, nanti dijelaskan mungkin secara teknis dan detailnya, saya serahkan kembali ke Tirta. Monggo, Teh Juni dulu deh, silakan. Oke, silakan teman-teman. Sekarang kita akan buka borang digital
marketing atau super team, sorry. Oke, sekarang saya kirimkan ya di grup. Silahkan teman-teman, sudah saya kirimkan barusan di grup teman-teman ya. Silakan dibuka dan kepada Kang Tirta 5 menit dari sekarang. Siap, oke, kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini udah ada borang super team. Ya, ini borangnya sebetulnya simple. Ya. Teman-teman semua atau kawan-kawan semua tinggal menuliskan nama tim yang sudah kawan-kawan miliki ke dalam borang ini. Contoh, misalkan, ya, digital marketing, ya, itu namanya siapa? Operator, namanya siapa? Campaign namanya siapa? Kalau di Billionaire Coach, contoh, di operator ada saya, di campaign, ya, ada Kang Didit. Di Kang Didit sekalian bikin strategi funnel. Nah, nanti dia di atas juga digital marketingnya. Terus di konten dan kreatif kita ada Kang Handika sama Kang Dian. Ya, kalau Kang Dian fokusnya ke ads. Ya, kalau Kang Handika fokusnya ke organik. Nah, kita bahkan dibagi dua tuh, ads sama organiknya. Terus customer service ada siapa? Ada Kang Ridwan. Ya, di Kang Ridwan customer service ada dua. Ya, ada Kang Ridwan sama Fatima. Fatima di CRM-nya, Kang Ridwan di closing-nya. Web developer ini ada Kang Iman ya sebagai leadernya. Ya. Terus bahkan di web developer ini ada yang ininya Kang Asepnya timnya. Web designer ada Kang Tony. Ya, bedanya apa web developer sama web designer? Nah, biasanya web developer dia fokusnya lebih ke apa namanya coding-codingan tuh. Ya, kalau web designer, kalau di Billionaire Coach dia lebih fokus ke landing page, gitu ya, penempatannya, warnanya kayak gimana, gitu ya, gimana biar websitenya nggak lemot ketika dibuka, yang optimasinya lagi kayak gimana. Nah itu biasanya web designer. Gitu. Mengapa kalau ada yang mau ditanyakan? Kalau belum punya tim ya rekrut, gitu ya. Oh kalau bingung gitu ya, kalau bingung cara bikin apa rekrut tim, bisa ke Billionaire Coach juga kita ada namanya career guide. Itu langsung ke HRD kita. Ya kalau bingung gimana cara wawancaranya, boleh langsung HRD kita yang wawancarain. Ya namanya career guide ya. Ini kalau misalnya bingung cara ngerekrutnya gimana, terus bingung nanti pas interview kayak gimana, bisa boleh deh nanti bisa ke career guide aja. Ini khusus tim sendiri, ya tim sendirinya kayak gimana? Kan bisa nggak itu perfect diubah sama dengan role bisnis yang ada kita. Oke, TDW campaign. Ya campaign itu ya dia buat iklan ads biasanya ya. Dia promosinya kayak gimana, ya, bikin Facebook page-nya gimana, kapan dia harus scale up iklannya, kapan dia harus matiin iklannya, dan lain-lain. Bikin funnel iklannya kayak gimana, retargeting kayak gimana, gitu ya. Kalau misalnya nanti ada workflow traffic, nanti si campaign sama konten dia kerjasama nih, kayak gimana, ya terakhir nanti ada borang workflow. Nah, kenapa bentuknya orang? Nah ini memang ada ininya ya. Jadi digital marketing itu otaknya. Gimana biar perusahaan itu berjalan. Terus kenapa di customer service itu paling paling ada di tengah-tengah situ ya, di paling vital. Kenapa ya? Karena nanti kalau misalkan kalau misalkan tentang closing gitu ya. Ini sudah banyak nih invoice ada 100 misalkan. Yang closing cuma 1. Ya udah kita akan dapat omset gitu ya. Nah kalau misalnya 1000 invoice, 500 yang transfer, nah itu nanti dilihat di situ di customer service-nya. Itu makanya bentuknya kayak gini gitu ya. Ini nggak tahu sengaja nggak tahu nggak nih. Tapi kalau misalkan di cocokologinya ya benar juga. Gitu. Kalau cuma punya CS, nah ini yang tadi katakan Dewan nih harus mulai nih, gitu ya nanti bakal kecampur gitu ya. Kasihan juga kalau saya sih kasihan juga ya orangnya harus bikin campaign corporate